Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan pertemuan 2. Untuk pertemuan 2 kali ini kita akan membahas tentang algoritma dan pemrograman, ya, penerapan algoritma, tahap-tahap pembangunan program, pengenalan algoritma, cara menyajikan algoritma, data program, dan elemen-elemen program. Ya, kita masuk langsung ke materi. Nah, di sini ada objektif, ada outline-nya, introduce the common word, define the three basic control, to illustrate the basic control, ya. Terus ada to describe program data. Terakhir ada outline, ada program data, ada how to write code, meaningful names, sampai dengan the structure theorem atau teorisnya. Nah, di sini program data. Katanya, karena program ditulis untuk memproses sebuah data atau suatu data, maka kita ini harus memiliki pemahaman yang baik tentang sifat datanya ini seperti apa. Ya, struktur datanya gimana yang nanti akan diproses. Terus lalu data dalam program dapat berupa variabel tunggal seperti integer atau karakter atau item group yang terkadang disebut sebagai agregat seperti array atau file. Jadi satu record penuh ya. Satu record itu biasanya bisa campuran item grupnya. Terus variabel konstanta dan literal. Nah, kita harus tahu kapan kita menggunakan variabel, kapan kita menggunakan konstanta atau literal. Katanya di sini variabel adalah nama yang diberikan untuk kumpulan sel memori yang dirancang untuk menyimpan item data tertentu. Nah, disebut variabel karena nilai yang disimpan dari sel memori tersebut dapat berubah. Nah, ini kuncinya. Kalau variabel nanti berarti dengan kata lain itu tempat penyimpanan sementara. Kenapa dikatakan sementara? Karena datanya masih bisa berubah-ubah ya. Atau bervariasi saat program dijalankan. Misalnya variabel yang disebut dengan total amounts ya. Total amounts kan itu kan variabel sementara ya. Kenapa saya katakan total amounts atau kenapa di sini dikatakan total amounts itu variabel sementara disebut variabel ya atau tempat penyimpanan sementara? Karena nanti isiannya itu nominalnya tentu akan berubah-ubah sesuai dengan istilahnya pas pada saat kita melakukan transaksi ya. Jumlahnya berapa, kayak gitu. Transaksi pertama mungkin jumlahnya 10, nanti pas pada saat customer datang lagi, terus lalu kita gunakan lagi, nanti transaksinya nominalnya akan berubah lagi, misalnya tidak lagi 10 menjadi 5 atau 3 dan lain sebagainya, atau mungkin 15. Nah, ini berubah-ubah terus ya. Dia tetap akan bisa menampung ya, mungkin berisi beberapa nilai selama eksekusi program. Nah, kalau konstanta kebalikannya. Kalau variabel tadi bisa berubah-ubah, kalau konstanta dia nilainya akan tetap. Ya, dia dirubah sebagaimanapun pas pada saat dipanggil dia akan memanggil nilai yang pertama. Nah, kata di sini item data dengan nama dan nilai yang tetap sama selama eksekusi program. Misalnya nama 50 dapat diberikan untuk item yang berisi nilai 50. Atau kalau misalnya kita untuk yang lingkaran, menghitung lingkaran itu kan ada pi 3,14 ya. Nah, itu berarti kita nanti mengenalkan pi tersebut dengan menggunakan variabel konstanta. Ya, tidak boleh menggunakan variabel yang biasa saja ya. Karena kenapa? Kalau yang biasa nanti nilainya akan berubah. Ya, mungkin kita ada kesalahan lalu kita melakukan perubahan nilai. Nah, itu bahaya ya. Terus yang ketiga ada literal ya. Nah, kalau literal ini dia katanya konstanta yang namanya adalah representasi tertulis dari nilainya ya. Ini hampir sama seperti konstanta dia, tapi mewakilkan dari nilai tersebut. Tipe data. Di awal program, programmer harus secara jelas mendefinisikan bentuk atau jenis datanya. Tipe data dapat berupa item dasar data atau struktur data. Nah, item dasar data, kata di sini ada data dasar adalah item yang berisi variabel tunggal yang selalu diperlakukan sebagai unit. Nah, ini item data biasanya diklasifikasikan ke dalam tipe data. Tipe data terdiri dari satu set nilai data dan satu set operasi yang dapat dilakukan pada nilai-nilai tersebut. Nah, tipe data katanya dasar paling umumnya ada beberapa. Yang pertama integer. Ya.
Jadi kalau kita mau membuat sebuah program, kita nanti mau membuat istilahnya database-nya untuk menyimpan data, kita harus bisa dulu menganalisa tipe data ya. Jangan sampai salah. Misalnya gini, nama itu istilahnya huruf, tapi kamu integer. Terus nanti pas pada saat penghitungan atau transaksi ada istilahnya diskon. Diskon itu mungkin nanti ada koma-komaan dan lain sebagainya. Tapi kamu makanya integer juga karena kamu hanya taunya integer, integer, integer aja. Padahal enggak. Nah, di sini ada beberapa tipe data. Yang pertama adalah integer. Integer katanya mewakili satu set bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat bukan bilangannya yang bulat ya bentuknya. Bilangan bulat maksudnya adalah bilangan satuan utuh. Jadi tidak ada koma-komaan kayak gitu. Nah, ini contohnya adalah 3, terus sampai dengan 576 atau sampai dengan -5. Ini masuk ke dalam integer. Lalu ada float. Ya, nah kalau kamu mau nanti kira-kira nih hitung-hitungannya misalnya ada koma-komaan kayak tadi menghitung apa sih lingkaran kan untuk pi-nya itu kan dia sudah koma ya 3,14. Nah, dikhawatirkan nanti pas pada saat terjadi perhitungan nilai hasilnya adalah koma juga. Nah, berarti kamu bisa menggunakan tipe data float di sini ya. Kalau nggak pakai float nanti dia akan jadinya bulat. Komanya itu nggak akan kebaca berapa. Nah, ini katanya mewakili satu set angka positif atau negatif yang dapat mencakup nilai sebelumnya atau setelah titik desimal ya, kayak 19,2, 1,9 sekian-sekian sampai dengan minus 0,01. Terus ada char. Nah, kayak untuk menyimpan nama, alamat, terus jenis kelamin yang semuanya itu huruf ya, atau mungkin ada penggabungan huruf dan juga angka kayak gitu ya. Nah, itu bisa juga menggunakan tipe data char. Kayak misalnya alamat itu kan pasti nanti ada nomor sekian-sekian atau blok sekian atau RT sekian dan lain sebagainya. Walaupun di situ ada angka, nggak boleh kamu menggunakan integer ya karena di situ ada huruf, kalah integernya maka kamu harus menggunakan char. Seperti itu. Ya pada dasarnya integer itu kamu pakai untuk bilangan bulat yang nanti akan dikalkulasi kayak gitu aja ya. Terus ada boolean. Ini mewakili bendera kontrol atau scalar yang mungkin berisi salah satu dari hanya dua nilai yang mungkin benar atau salah ya. Terus kalau boolean itu ya cuma yes or no atau satu atau kosong gitu. Satu itu benar, nol itu salah gitu atau kosong itu salah. Struktur data adalah struktur yang terdiri dari item data lainnya. Item data dikandung adalah komponennya yang mungkin berupa item data dasar atau struktur data lainnya. Nah, dalam struktur data ini katanya data dikelompokkan bersama dengan cara tertentu yang mencerminkan situasi yang terkait dengan program struktur data yang paling umum. Dengan program ya. Nah, struktur data yang paling umum pertama adalah record, terus ada file. Nah, record kumpulan item data atau bidang yang semuanya memiliki hubungan satu dengan satu sama lainnya. Misalnya catatan siswa mungkin berisi catatan siswa, nomor, nama, alamat, nama mata pelajaran. Nah, ini adalah record. Ya, misalnya kamu mempunyai mahasiswa, recordnya ada apa saja? Ada NIM, ada nama, ada jenis kelamin, ada tempat tanggal lahir, kayak gitu. Itu record satu kesatuan. Ya. Kalau misalnya file itu kumpulan catatan terkait, misalnya file siswa mungkin berisi kumpulan catatan tentang siswa ya. Terus mungkin filenya misalnya file mahasiswa, nanti di situ terdiri dari beberapa record kayak gitu ya. Jadi kumpulan record itu nanti dia akan membentuk file gitu ya. Ya apa sih namanya? Urutannya akan membentuk file. Nah, kalau misalnya istilahnya record sendiri nanti dia terdiri dari beberapa data gitu. Jadi data digabungin, nanti dia akan membentuk record, lalu record digabungin semua menjadi satu, nanti dia baru akan membentuk file atau yang kita kenal biasanya tabel mahasiswa. Nanti ada record ada yang pertama siapa nih kayak gitu. Misalnya di sini yang pertama misalnya Zuleha atau misalnya Ima atau siapa. Nah, itu kumpulan-kumpulannya itu, kumpulan-kumpulan data mereka itu atau mahasiswa tersebut nanti akan membentuk sebuah file ya. Lalu ada array. Ini struktur data yang terdiri dari sejumlah variabel atau data item yang semuanya memiliki tipe data yang sama
dan diakses oleh yang sama nama. Misalnya di sini sebuah array disebut skor, mungkin berisi kumpulan nilai ujian siswa. Terus akses ke masing-masing item dalam array adalah dibuat dengan menggunakan indeks, ya. Indeks pertama, indeks kedua, dan lain sebagainya. Atau subscript di samping nama arraynya. Misalnya skor 3 mewakili skor ketiga dalam larik yang disebutkan di skornya, ya. Lalu ada string. Nah, di sini string adalah kumpulan karakter yang bisa atau yang bisa tetap atau variabel. Contohnya adalah Jenny Parker, ya. Terus dapat mewakili struktur data string sebagai nama siswa. Kumpulan-kumpulannya. Ini ada beberapa karakter. Kalau misalnya hanya J aja satu karakter doang. Kalau karena string dikatakan kumpulan karakter, ya, maka ini ada berapa karakter nih? 5, 6, 7, ya. Ada 7 karakter. Berarti nama Jenny Parker ini adalah kumpulan dari 7 karakter yang berbeda. Itu seperti itu. File. Di sini metode penyimpanan informasi yang populer adalah memasukkan data dan menyimpan data ke dalam file. Ada beberapa keuntungan utama menggunakan file. Yang pertama adalah beberapa program berbeda dapat mengakses data yang sama. Jadi dari file yang sama, ya, selama database yang kita panggil database yang sama, kita bisa menggunakan semua file yang ada di situ, ya. Jadi itu juga bisa diakses di beberapa program, bisa, ya, selama dia dikoneksikan di database yang sama. Terus lalu yang kedua adalah data dapat dimasukkan dan digunakan kembali atau reuse beberapa kali, ya. Karena misalnya filenya isi file tersebut atau data yang tersimpan di dalam file, maka kita bisa memanggil data tersebut itu berkali-kali. Berbeda dengan kalau kita menyimpan datanya itu di dalam sebuah variabel saja. Itu seperti itu, ya. Terus data dapat dengan mudah diperbaharui, diupdate, dan dipelihara atau di-maintenance, ya. Jadi kalau misalnya kita punya file, kita bisa melakukan perintah CRUD. CRUD apa sih? Gitu kan. Nah, CRUD itu kayak misalnya kita menambahkan data baru, create. Terus kita mau memanggilnya, memanggil data tersebut berkali-kali, read, ya. Terus mungkin juga data tersebut nanti akan kita ubah isiannya, ya. Misalnya kayak harganya diupdate kah, atau misalnya spesifikasinya diupdate dan lain sebagainya, itu update. Terus yang terakhir adalah delete, ya. Kalau misalkan data tersebut memang benar-benar tidak kita gunakan atau mungkin ada kesalahan data sehingga kita harus menghapusnya, kayak gitu. Nah, itu seperti itu, ya. Itu masuk dalam kategori pemeliharaan. Terus data lebih mudah akurat, ya. Nah, kalau untuk penggunaan file, ya, penyimpanan data ke dalam file, ini datanya dianggap lebih akurat, ya, dibandingkan kalau misalnya kita hanya menyimpan di dalam variabel saja. Itu seperti itu. Ada 2 jenis file di mana file dapat disimpan. Yang pertama, file secara sekuensial atau berurutan, atau teks di mana data disimpan dan diambil secara berurutan sesuai dengan waktu penginputannya itu kapan dan lain sebagainya. Ada direct or random access file. Ini file akses langsung atau acak di mana data disimpan dan diambil secara acak menggunakan kunci atau indeksnya. Ya, jadi kalau di sebuah file itu biasanya ada yang kita kenal sebagai primary atau indeks kayak gitu. Nah, itu nanti sesuai dengan urutannya, itu sesuai dengan indeksnya atau primary-nya. File berurutan dapat dibuka untuk membaca dan menulis, tetapi tidak keduanya operasi pada file yang sama. File acak dapat dibuka untuk membaca dan menulis di berkas yang sama. Lalu ada validasi data. Di sini data harus selalu menjalani pemeriksaan validasi sebelum diproses oleh sebuah program. Nah, jenis data berbeda memerlukan pemeriksaan yang berbeda dan bisa sangat spesifik. Namun, katanya pemeriksaan validasi data di sini paling umum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis yang benar. Di sini katanya data input harus sesuai dengan definisi tipe data yang dinyatakan di awal program. Kalau misalnya data tersebut didefinisikan sebagai integer, ya berarti nanti dia harus divalidasi sebagai tipe data bilangan bulat.
Atau mungkin tipe data float, berarti dia harus diidentifikasi sebagai tipe data desimal. Atau mungkin penggunaan karakter atau kumpulan karakter. Nah, itu berarti nanti harus divalidasi sebagai tipe data char atau tipe data string. Terus selalu ada rentang yang benar. Data input harus berada dalam kumpulan atau rentang yang nilainya diperlukan. Ya, rentang itu berarti apa sih namanya, length-nya ya, gitu. Biasanya pas pada saat kita penggunaan data itu kan kayak tadi kan ada length-nya dari sekian sampai sekian. Terus kalau karakter itu berarti satu huruf, kalau misalnya string itu berarti dia kumpulan beberapa huruf kayak gitu. Nah, nanti di situ kalau kamu sudah masuk ke dalam pengenalan database ya, ada yang namanya length itu nanti batasannya itu nanti harus dibatasi. Kayak misalnya untuk integer itu sampai dengan 11, length-nya maksimal itu 11 standarnya yang pas pada saat kamu nanti gunakan di MyAdmin ya. Nah, itu berarti 11 itu apa? 11 itu berarti 11 karakter. 11 karakter itu berarti sudah masuk ke nominal triliunan ya, kayak gitu. Ya, atau mungkin nama. Nah, nama misalnya di situ berapa karakter. Nah, kamu batasi di situ length-nya itu seperti itu. Itu rentang yang benar. Terus panjang yang benar. Ya. Di sini data input misalnya string harus berapa panjangnya dan lain sebagainya. Terus selalu ada kelengkapan. Nah, ini semua bagian wajib ada ya. Kelengkapan datanya. Ada tanggal yang benar, yaitu tanggal masuk harus dapat diterima atau beda format penulisan tanggal dapat menyebabkan kesalahan saat validasi data. Biasanya perbedaan tanggal itu terjadi di sistem komputer ya. Ada yang di komputernya itu urutan tanggalnya itu adalah misalnya tanggal, bulan, tahun. Ada yang bulan, terus tanggal, terus baru tahun. Nah, itu seperti itu. Itu harus disesuaikan ya nanti karena berbeda tanggal sistem, nanti berbeda dengan program, nanti bacanya akan salah juga gitu. Iya, kalau misalnya istilahnya itu sudah masuk ke 25 dan lain sebagainya. Kalau misalnya tanggalnya itu masih di kategori 1 sampai dengan 12 sama seperti bulan, nah ini yang berbahaya. Outline ada how to write, ada meaningful, ada the structure theorem. Nah, ini bagaimana sih kita menulis pseudocode gitu. Saat merancang algoritma, ya fakta yang perlu diingat bahwa komputer melakukan serangkaian instruksi yang Anda tulis. Jika kalian menggunakan kata dan frasa dalam kode semu atau pseudocode ya, di sini yang sesuai dengan sejumlah 6 operasi dasar komputer. Nah, ini apa saja? Yang pertama adalah komputer dapat menerima masukan informasi. Terus lalu yang kedua adalah komputer dapat mengeluarkan informasi. Jadi bisa melakukan input, bisa mencetak output. Terus komputer dapat melakukan operasi aritmatika. Proses ya. Komputer dapat menetapkan memberikan nilai ke variabel atau memori ya. Terus komputer dapat membandingkan dua variabel atau juga dapat memilih salah satu dari dua tindakan alternatif yang ada ya. Biasanya ada oke atau cancel kayak gitu ya. Dan terakhir adalah komputer dapat mengulangi sekelompok perintah atau tindakan. Ini ada pseudocode. Nah, ketika komputer diperlukan untuk menerima informasi atau input dari sumber tertentu, di sini apakah itu terminal, disk atau perangkat lainnya, kata kerjanya adalah read atau get. Read itu membaca, get itu berarti mengambil nilai dia. Digunakan dalam pseudocode. Read biasanya digunakan ketika algoritma menerima input dari record pada file ya. Sedangkan get digunakan ketika algoritma menerima input dari keyboard ya. Diambil nih. Ya, jadi kalau misalnya kayak read student name berarti isian dari student name tersebut sudah ada di dalam file itu seperti itu. Tapi kalau get system date ini berarti yang diambil dari sistem komputer atau luarannya. Terus lalu ada read number 1, read number 2 dan lain sebagainya. Terus ada get text code ya. Kalau misalnya itu perintah isian tersebut kita ambil dari pas pada saat kita penginputan di text code-nya dan lain sebagainya.
ya. Ini udah jelas banget ya kalau read dan get. Nah, ini setiap contoh menggunakan kata kerja tunggal, read atau get, diikuti oleh satu atau lebih kata benda untuk menunjukkan data apa yang akan diperoleh nanti, ya. Ketika komputer diperlukan untuk mengirimkan informasi atau output ke perangkat, kata kerja print, write, put, output, atau display digunakan dalam prosedur code. Print biasanya digunakan ketika output akan dikirim ke printer, sedangkan write digunakan ketika katanya output akan ditulis ke dalam file, ya. Jika output akan ditulis ke layar, maka kata put, output, atau display digunakan dalam prosedur code untuk prosedur code yang umum lainnya. Kayak misalnya ini, print, program complete ya. Terus write-nya berarti kita ketikkan katanya itu adalah customer record to the master file. Ya, jadi kita akan write atau memasukkan data ke dalam si file master itu. Terus lalu ada put, out name, address, and postcode ya. Nah, ini berarti nanti kita di sini akan ditampilkan ke layar total text nih sebagai output, lalu display end of datanya. Sebagian besar program di sini memerlukan bantuan komputer untuk melakukan berbagai macam perhitungan matematis. Nah, atau untuk menerapkan rumus, dan untuk ini seorang programmer dapat menggunakan simbol matematika yang sebenarnya atau dalam kata-kata simbol tersebut misalnya instruksi code yang sama dapat dinyatakan sebagai satu dari berikut. Yang pertama adalah add number to total, berarti kita memasukkan berapa nilai totalnya, lalu total sama dengan total plus number. Nah, ini kalkulasi ya. Kedua ekspresi dengan jelas menginstruksikan katanya komputer untuk menambah satu nilai ke nilai lainnya. Menambah satu nilai ini number ke total ya. Add number to total. Berarti kita memasukkan number ke dalam total. Sehingga katanya keduanya dapat diterima dalam prosedur code. Simbol yang sama dengan simbol sama dengan digunakan untuk menunjukkan penetapan nilai sebagai hasil dari beberapa pemrosesan. Ya, untuk melakukan pemberian nilai ya. Agar konsisten dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, simbol tersebut dapat ditulis dalam prosedur code plus for add, minus plus subtract, bintang ya for multiply, atau slash for divide ya bagian, dan dalam kurung untuk parenthesis ya. Nah, di sini kata kerja hitung dan hitung juga dapat tersedia. Beberapa contoh instruksinya adalah divide. Di sini total marks by student count. Nah, sales tax-nya sama dengan compress dikali dengan 0,10 atau 10% ya. Ini compute, kita hitung C sama dengan F min 32 dikali dengan 5/9. Nah, ini ya. Compute berarti kita melakukan perhitungan ya. Urutan operasi. Nah, dalam menulis perhitungan matematis untuk komputer, urutan operasi matematika standar berlaku untuk kode semu dan sebagian besar bahasa komputer. Di sini katanya operasi pertama yang dilakukan adalah perhitungan apapun yang ada di dalam tanda kurung. Ya, selanjutnya perkalian atau pembagian apapun seperti yang terjadi dari kiri ke kanan akan dilakukan. Kemudian setiap penambahan atau pengurangan seperti yang terjadi dari kiri dan kanan akan dilakukan. Nah, kalau misalnya kita melihat seperti ini, ya, ini berarti nanti F dengan minus 32-nya akan dihitung terlebih dahulu, baru dilakukan perkalian dengan 5 dibagi 9. Kalau misalnya tidak seperti ini, nanti apa jadinya? Kayak gitu kan ya. Kalau misalnya tidak seperti ini, berarti nanti bisa jadi tidak ada tanda kurungnya ya, tidak ada parentesnya, tidak kita batasi. Berarti kalau kayak gini, perkalian dan pembagian didahulukan dibandingkan pengurangan. Itu seperti itu ya. Nah, hasilnya tentu nanti akan jauh berbeda. Katanya di sini kita dapat menulis kode semu untuk menetapkan nilai ke variabel atau lokasi memori. Yang pertama adalah memberikan data dari nilai awal dari code, kata kerja, inisialis atau set yang digunakan
ya. Terus lalu untuk menetapkan nilai sebagai hasil dari beberapa pemrosesan simbol dengan menggunakan sama dengan atau tanda panah ya untuk memberikan nilai. Lalu untuk menyimpan variabel yang akan digunakan nanti seperti kata kerja save atau store ini bisa digunakan. Nah, beberapa procedure code yang pertama adalah initialize, misalkan mengenalkan total price to 0 ya. Jadi kita di sini nanti total price itu akan kita kasih nilai 0 terlebih dahulu. Nah, lalu kita set student count to 0 ya. Kita mengambil jumlah studentnya itu mulai dari 0. Lalu pemberian nilai ya, total price sama dengan cost price ya, plus sales tag, lalu total price sama dengan cost price plus sales tag, store. Nah, di sini ada penyimpanan store customer number in last customer name. Jadi nanti customer number-nya sesuai dengan urutan yang terakhir di customer number-nya. Nah, perhatikan simbol sama dengan digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel sebagai hasil beberapa pemrosesan. Ya, jadi nilai dari total price ini berasal dari cost price ditambah dengan sales tax-nya. Atau beberapa programmer lebih suka menggunakan perintah ini, simbol ini, tanda panah balik ya. Operasi komputer yang penting yang tersedia bagi program adalah kemampuan untuk membandingkan dua variabel, kemudian sebagai hasil perbandingan memilih salah satu dari dua tindakan alternatif. Nah, untuk merepresentasikan operasi dalam bentuk procedure code, kata kunci khusus digunakan adalah if, then, else. Ya, jika kondisinya apa, then maka apa. Lalu selain itu harus gimana? Nah, itu seperti itu. Nah, hanya satu dari alternatif ini yang akan dilakukan katanya. Contohnya adalah procedure code untuk mengilustrasikan operasi ini. If student attendance status is a part-time, then ya. Jadi kalau misalnya kehadiran studentnya statusnya itu di waktunya, maka add 1 ya, nanti kita akan menyisipkan 1 to part time count ya. Berarti kehadirannya 1. Tapi kalau misalnya tidak ya di waktu tersebut, maka nanti oh ini salah ya. Ini harusnya 0 misalkan kayak gitu ya. Add 0 to full time count ya. Oh ini berbeda ininya ya. Oke. Terus lalu dalam contoh ini status kehadiran siswa diselidiki dengan hasil bahwa akumulasi jumlah waktu paruh dan hitung waktu penuh ditambah diperhatikan pengurangan identasinya untuk menekankan opsi then and else dan penggunaan and if pembatas untuk menutup operasi. Ya. Saya nggak tahu kamu dulu pernah belajar if else atau tidak ya. Jadi nanti kalau penggunaan if else biasanya dia ada beberapa macam, ada if tunggal, ada if majemuk kayak gitu. Kalau if tunggal nanti dia hanya langsung eksekusi perintahnya apa, perintah benarnya apa. Kalau misalnya if majemuk biasanya dia ada beberapa if-nya. Terus ketika ada urutan langkah pemrosesan yang perlu diulang, dua kata kuncinya adalah do while ya, do while ya, dan do. Nah, ini digunakan dalam procedure code kondisi berulangan sekelompok tindakan ditetapkan dalam kondisi klausa do while. Dan tindakan yang akan diulangi tercantum di bawahnya sebagai contoh ini. Ini salah satu contoh perulangan ya. Ada do while, ada while do, ada for kayak gitu ya. Nah, kalau dua berarti nanti akan dilakukan selama syaratnya memenuhi. Nah, makanya di sini dua syaratnya apa? Oh, syaratnya ternyata student totalnya itu kurang dari 50. Maka read student record, print student name, address to report, dan hama nanti akan disisipkan 1 to student total and do. Ya, nah ini contoh mudah untuk melihat pernyataan yang harus diulang. Berarti selama total studentnya itu kurang dari 50, maka perulangan akan terus berjalan. Berapa banyak perulangan akan berjalan kalau misalnya dua while memiliki syarat seperti ini? Berarti kalau kurang dari 50, otomatis nanti perulangan akan berjalan selama 49 kali. Itu seperti itu.
Terus kondisi yang mengontrol ini akhirnya mengakhiri dipulangkan ditetapkan sebagai klausa dual dan kata kuncinya endonya bertindak sebagai pembatas segera setelah kondisi perulangan ditemukan kesalahan ya atau tidak memenuhi syarat di sininya. Ya, kontrol terus dilakukan atau diteruskan ke pernyataan berikutnya setelah endo. Meaningful names. Nah, di sini saat merancang algoritma solusi, katanya, seorang programmer harus memperkenalkan beberapa nama unik yang akan digunakan untuk mewakili variabelnya. Ya, nama unik berarti nanti untuk pemberian nama variabel itu nggak boleh sama antara satu dengan yang lainnya. Misalnya kamu ada pemberian nama variabel untuk menyimpan nama mahasiswa dan nama misalnya dosen. Nah, nggak boleh untuk menyimpan nama siswa variabelnya nama gitu kan ya. Untuk menyimpan nama dosen variabelnya nama lagi. Nah, ini nggak boleh. Ya, karena di sini pemberian nama variabelnya harus unik. Misalkan nama underscore MHS untuk nama mahasiswa ya, nama underscore DSN untuk nama dosen. Nah, ini unik, berbeda. Nama yang diberikan variabel hanyalah metode untuk mengidentifikasi lokasi penyimpanan tertentu di komputer. Nah, supaya nggak ambigu, supaya nggak salah alamat di sini ya. Keunikan sebuah nama akan membedakan lokasi ini dengan lokasi lainnya. Seringkali katanya sebuah nama menggambarkan jenis data yang disimpan dalam variabel tertentu. Misalnya adalah variabel mungkin salah satu dari 3 tipe data sederhana, bilangan bulat, bilangan real, dan juga karakter. Nah, nama itu sendiri harus cukup transparan untuk menggambarkan variabel secara memadai. Misalnya adalah angka 1, angka 2. Nah, ini adalah nama variabel ya. Sama-sama angka, tapi yang membuat unik adalah belakangnya. Angka 1, angka 2, angka 3. Ini ya. Adalah nama yang lebih bermakna untuk 3 angka daripada A, B, C. Ya, jadi ini lebih jelas. Kalau misalnya angka 1 berarti dia itu inputan angka yang pertama, angka kedua, dan lain sebagainya. Tapi kalau ABC saja dia masih ambigu ya. Tidak mewakilkan atau tidak mewakili. Jika lebih dari satu kata digunakan dalam nama variabel, nama garis bawah menggunakan sebagai pemisah kata. Misalnya pajak underscore penjualan, jumlah underscore kata, nama misalnya underscore MHS kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan lebih dari satu kata sebaiknya jangan dipisah tapi digabung dengan menggunakan underscore, itu syaratnya. Sebagian besar bahasa pemrograman tidak mentolerir spasi. Nah, ini ya. Dalam nama variabel karena spasi akan menandakan akhir dari nama variabel. Dan dengan demikian menyiratkan bahwa ada 2 variabel. Jika garis bawah tidak dapat digunakan, maka kata dapat digabungkan dengan menggunakan huruf kapital sebagai pemisah kata. Misalnya pajak penjualan dan word count. Ini pajak penjualannya harusnya digabung ya. Pajak P-nya besar, P-nya lagi penjualan tapi tanpa spasi. Nah, seperti ini. Word count ya. Untuk keterbacaan dan tidak disarankan untuk menerangkan kata-kata semua dalam huruf kecil seperti kayak ini. Registration ya. Nah, ini jauh lebih sulit dibaca daripada dengan nah ini ya, registration ya. Kalau ini jelas, kalau ini jadi spellingnya penggabungannya nggak tahu pemisahnya yang mana. Teorema struktur merevolusi desain program dengan membangun kerangka kerja struktur untuk mewakili algoritma solusinya. Nah, katanya teorema struktur ini menyatakan bahwa mungkin untuk menulis program komputer apapun dengan hanya menggunakan 3 struktur kontrol dasar yang mudah direpresentasikan dalam pseudocode, urutan, seleksi, lalu ada pengulangan. Urutan. Nah, ini struktur kontrol urutan adalah eksekusi langsung dari satu langkah pemrosesan demi satu dalam pseudocode. Nah, konstruksi ini direpresentasikan sebagai urutan pernyataan pseudocode. Ada statement A, statement B, statement C. Nah, kalau untuk struktur kontrol, ya, ini dapat digunakan untuk mewakili 6 operasi komputer dasar pertama yang terdaftar sebelumnya. Misalnya menerima informasi, mengeluarkan informasi, melakukan aritmatika, dan menetapkan nilai. Misalnya untuk urutan pernyataan yang khas dalam suatu algoritma mungkin berbunyi, nah ini, add 1 to
page count. Berarti nanti kita akan menyisipkan satu ke dalam page count, print heading line 1, lalu print heading line 2, lalu ada set line count to 0, ya kita akan men-setting line count-nya dari 0, lalu ada read customer record. Kita baca record di customer tersebut. Nah, instruksi ini menggambarkan struktur kontrol urutan untuk straightforward list yang ditulis satu demi satu secara top to down. Setiap instruksi akan dieksekusi sesuai dengan urutan kemunculannya. Jadi nanti nggak mungkin ini loncat-loncat ya. Ya pasti akan berurutan dia. Selection. Nah, ini struktur kontrol seleksi adalah penyajian suatu kondisi dan pilihan antara dua tindakan. Nah, ini tergantung pada apakah kondisinya benar atau salah katanya. Nah, konstruk ini mewakili kemampuan pengambilan keputusan komputer dan digunakan untuk menggambarkan operasi komputer dasar kelima, yaitu membandingkan dua variabel dan memilih salah satu dari dua alternatif tindakan penyeleksian. Ya. Dalam pseudocode, seleksi diwakili oleh if dan else and if. Ya. And if berarti penutupan. If dan else sama and if. If conditionnya apa, ya, then pernyataannya apa atau statementnya apa, nanti statement betulnya seperti apa untuk true-nya, lalu else masuk ke statement yang sifatnya false, lalu and if penutupan dari if-nya. Ini pasti kalian sudah pernah menjalankan ya pas pada saat di penggunaan Python kemarin. Nah, jika kondisi P benar, maka di sini pernyataan atau pernyataan dalam kasus benar akan dieksekusi dan pernyataan dalam kasus salah akan dilewati. Jika pernyataan salah atau else, maka pernyataan kasus benar akan dilewati. Sebalikannya, pernyataan dalam kasus salah akan dieksekusi. Nah, dalam kedua kasus, kontrol kemudian lolos ke langkah pemrosesan berikutnya, katanya setelah pembatasan and if. Nah, contoh dari pseudocode khas mungkin berbunyi if student attends bla 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 bla, then add 1, else add 1 to full time and if dan lain sebagainya. Ya, ini sama ya. Repetition. Nah, ini perulangan ya. Dia menggunakan dual. Jadi selama syarat atau conditionnya ini bernilai true, maka dia akan mengeksekusi blok pernyataannya kayak gitu. Kalau sampai dengan perulangan itu pas pada saat dibalikan ke condition, nanti dia tidak memenuhi syarat lagi. Itu seperti itu ya. Nah, ini set awalnya ya. Jadi ini kita kasih nilai awal dulu sama dia. Ya, di sini ada set pemberian nilainya kepada student total to 0, berarti kita mulai dari angka 0 ya. Terus lalu dual student total kurang dari 50 ya, 0 kurang dari 50 kan gitu ya. Kalau misalnya ya, maka di read student record-nya yaitu yang dibaca dari student record adalah student name, address, to report. Lalu sama dia di add 1 to student total, berarti student totalnya 1. Nah, tadi kan 0 masuk berarti berubah, nambah lagi tambah 1 ya, menjadi 1. Nah, 1 ini masih kurang dari 50, maka sama dia akan dieksekusi terus seperti itu ya, sampai dengan nanti si student totalnya ini ya, dia mencapai nilai kurang dari 50 atau 49. Tetap ya 50 record karena kenapa? Karena dia pengulangannya itu dimulai dari angka 0 atau 0. Sudah selesai. Nah, ini untuk pembahasan pseudocode ya. Pseudocode dan algoritma tipe data. Nah, ini penting ya, tipe data kamu pahami terlebih dahulu ya, pas pada saat kamu dalam melakukan pembuatan program. Jangan sampai kamu salah tipe datanya. Kalau misalnya tipe datanya salah, gimana kamu ya? Berarti kamu kurang paham atau tidak paham, kan, sehingga pemakaian tipe datanya tersebut itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si data tersebut ya. Nah, sampai sini materinya saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Seperti biasa, jika nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan kita sharing dan diskusi di GWA Group supaya nanti teman-teman kalian yang mungkin sama-sama belum tahu menjadi sama-sama tahu ya. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.